Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa bersama saya Perembayun Miji Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman menulis karya ilmiah berupa artikel jurnal. Mengapa sharing ini saya lakukan? Berdasarkan pengalaman saya di dalam mengelola kelas kepenulisan, artikel jurnal ini banyak dicari karena menjadi salah satu luaran bagi mahasiswa, utamanya mahasiswa S2 dan S3. Yuk kita masuk pada slide berikutnya. Saya mulai paparan ini dengan memunculkan quote, tulisan yang bagus atau baik, apapun bentuknya adalah tulisan yang selesai. Selesai di sini maksudnya adalah berwujud dan melewati proses yang memang harus dilalui. Artinya bahwa tulisan dikatakan baik jika tulisan itu finish pengerjaannya dan didapatkan dengan berproses atau tidak instan. Memang tidak mudah untuk menyelesaikan tulisan yang kita harapkan. Berkali-kali kita menulis, berkali-kali pula kita menghapus tulisan kita. Belum lagi jika rasa malas menghampiri, tentu tidak mudah membangkitkan semangat untuk menulis dan berproses menghasilkan karya tulisan dalam bentuk apapun. Apa yang bisa kita tulis? Banyak jenis tulisan ataupun banyak bentuk tulisan yang bisa kita tulis bergantung kebutuhan kita mau menulis apa. Contohnya, ada yang dalam grup ini, ada yang menginginkan bisa menulis ataupun menyelesaikan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun ada juga yang menginginkan menuliskan artikel untuk jurnal atau proceeding, book chapter, monograf, buku ajar, buku referensi, ataupun karya yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, artikel jurnal akan kita bahas lebih lanjut dalam paparan selanjutnya. Dari beberapa jenis karya ilmiah yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kita akan memulai menulis. Pertama, pastikan apa yang akan kita tulis. Ini penting untuk dilakukan di awal agar tujuan menulis kita jelas dan terpetakan. Kalau mau menulis jurnal, pastikan tema, topik, rumusan masalah, review literatur, dan lainnya, serta akan dikirim ke jurnal mana yang sesuai dengan skop tulisan kita. Yang kedua, masing-masing tulisan tersebut berbeda karakteristiknya. Antara artikel untuk jurnal tentu saja berbeda dengan artikel untuk proceeding atau tulisan untuk book chapter ataupun yang lainnya. Ketiga, siapkan bekal ataupun amunisi. Ini penting agar di dalam proses kita menulis tidak putus di tengah jalan pada waktu kita menulis. Bekal apa saja yang perlu kita persiapkan, bisa dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk sumber-sumber yang lainnya yang itu bisa dijadikan sebagai bahan di dalam tulisan kita. Kemudian yang keempat adalah niat dan semangat adalah modal yang tak kalah penting untuk menyelesaikan proses menulis ini. Nah, kita sangat sepakat dan kita tentu sangat setuju jika niat dan semangat yang tinggi itu adalah bagian daripada kunci suksesnya kita menyelesaikan di dalam berproses menghasilkan karya. Bahasan berikutnya mengenai menulis artikel jurnal. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan di dalam kita menulis jurnal, diantaranya pertama adalah ada novelty atau kebaruan di dalam riset kita.
Ini penting karena biasanya untuk artikel jurnal, apalagi jurnal internasional, kaitannya dengan novelty ataupun kebaruan ini menjadi tuntutan. Sehingga mau tidak mau memang kita harus bisa menyediakan ataupun menunjukkan kaitannya dengan novelty ataupun kebaruan di dalam riset kita. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan scope atau cakupan dari jurnal yang kita tuju. Kenapa ini penting ataupun ini harus diperhatikan? Kalau misalkan tidak sesuai dengan scope dari jurnal yang kita tuju, maka tidak akan mungkin tulisan kita bisa dimuat di dalam jurnal yang kita tuju tersebut. Jadi harus kita sesuaikan tulisan kita itu cocoknya masuk di jurnal apa atau masuk di dalam scope yang mana, sehingga ini bisa menentukan kaitannya dengan kemana kita akan mensubmit dari tulisan kita. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan sesuai dengan template dari jurnal yang kita bidik. Kalau tidak sesuai dengan template, biasanya langsung akan di-reject di awal. Sehingga harus kita pastikan ketika kita mengirim ataupun mensubmit artikel kita di jurnal tertentu, maka kita harus pastikan template harus sesuai. Kemudian untuk bisa mengetahui hal-hal penting tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengetahui kaitannya dengan poin-poin sebelumnya. Yang pertama adalah banyak searching ataupun browsing artikel-artikel jurnal yang sesuai ataupun memiliki kesamaan dengan penelitian kita. Ini kita masukkan ataupun akan menjadi daya dukung di dalam kita menentukan riset gap ataupun celah penelitian kita dengan penelitian terdahulu yang meneliti hal yang sama ataupun mendekati dengan apa yang kita teliti. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca. Konteks di sini banyak membaca tidak hanya membaca secara tekstual saja, namun juga membaca secara kontekstual. Yang ketiga, yakni komunikasi dengan pembimbing ataupun peer group, dan memiliki komunitas sejenis tentu sangat membantu di dalam proses menyelesaikan artikel yang kita harapkan. Karena bagaimanapun peran pembimbing, peran peer group ataupun komunitas yang sama itu akan sangat berpengaruh di dalam proses kita di dalam menyelesaikan tulisan yang kita harapkan. Dan tentu ketika kita memiliki komunitas ataupun peer group yang memiliki frekuensi yang sama, kita akan banyak belajar dan akan banyak mendapatkan informasi terkait dengan yang kita butuhkan, utamanya terkait dengan artikel jurnal ini. Kemudian ada beberapa cara praktis yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan ataupun mengetahui celah ataupun gap, yakni dengan cara PCLF. Yang pertama adalah previous research ataupun mendeskripsikan penelitian sebelumnya terkait dengan riset kita. Jadi ini semacam review dari penelitian sebelumnya dengan penelitian kita itu, letak perbedaannya, persamaannya ada di mana, itu kita deskripsikan biasanya di introduction kalau di dalam artikel jurnal. Kemudian yang kedua adalah memiliki kontribusi terhadap bidang keilmuan kita. Kalau kita kontribusi di dalam bidang keilmuan linguistik, ya berarti ilmu linguistik ataupun terkait dengan teoretis ataupun praktisnya seperti apa secara kontribusi, maka kita jelaskan di dalam artikel kita. Kemudian limitation ataupun batasan-batasan yang digunakan, ini bisa kita lakukan dengan memberikan deskripsi ataupun paparan-paparan apa yang membedakan antara tulisan kita dengan tulisan ataupun penelitian sebelumnya. Ini perlu kita paparkan. Kemudian
future research ataupun peluang riset yang bisa kita lakukan dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kita pada aspek mana yang belum dikaji, maka itulah menjadi peluang riset yang bisa kita lakukan. Berikutnya ada beberapa teknis agar ketika kita menulis artikel ilmiah yang kita targetkan itu bisa selesai sampai finish. Setidaknya saya merangkum ada beberapa hal sebagaimana yang saya alami ataupun yang saya lakukan. Pertama adalah menyiapkan jurnal ataupun buku sesuai dengan topik yang kita tulis. Ini penting. Kenapa? Karena dari jurnal ataupun buku-buku yang sudah kita persiapkan setidaknya nanti akan bisa memperlancar dari proses menulis kita di dalam menyelesaikan tulisan kita berupa artikel. Kemudian yang kedua adalah review jurnal ataupun catatan dari buku terkait dengan penelitian kita. Ini lagi-lagi mendukung ataupun masih berkorelasi dengan apa yang kita lakukan di poin pertama. Kemudian yang ketiga adalah mulai menulis dari hal yang ringan. Kenapa kita harus mulai menulis dari hal yang ringan? Biasanya ketika kita memulai menulis dari hal yang berat, biasanya akan menghambat kita untuk berpikir lebih lanjut. Maka yang perlu kita lakukan adalah memulai dari hal-hal yang ringan dulu sehingga bisa memantik motivasi ataupun emosi kita untuk melanjutkan apa yang kita lakukan, yakni menyelesaikan artikel tulisan kita. Kemudian yang berikutnya adalah sesuaikan template penulisan dari setiap artikel jurnal yang kita kirimkan ke jurnal tujuan. Pasti masing-masing jurnal yang menjadi tujuan itu memiliki template penulisan yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi harus kita sesuaikan ke jurnal tujuan yang mana kita akan kirim artikel kita itu, maka kita harus menyesuaikan template-nya. Yang keempat adalah buat capaian menyelesaikan artikel kita atau semacam membuat target capaian untuk menyelesaikan artikel kita. Ini bisa kita buat per hari itu kita harus menyelesaikan berapa halaman ataupun menyelesaikan bagian yang mana, atau kalau kita buat per minggu itu progresnya berarti nanti selesainya ataupun kita selesaikan ataupun butuh berapa minggu untuk menyelesaikan artikel kita. Dan ini masing-masing orang berbeda, tidak bisa disamakan kaitannya dengan membuat target capaian penyelesaian ini. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten untuk menulis. Ini penting. Kenapa? Kalau kita tidak konsisten untuk menulis ataupun kita menyelesaikan tulisan kita berupa artikel dalam konteks ini, maka tidak akan pernah terwujud ataupun tidak akan pernah ada karya kita berupa artikel ilmiah untuk kita kirimkan ke jurnal tujuan. Dan yang berikutnya, jangan lupa ketika kita berusaha untuk mengkonsistenkan diri di dalam menulis, maka kita butuh waktu khusus untuk kita melakukan proses menulis itu. Artinya kita memang harus menyediakan waktu khusus yang kita pergunakan untuk menulis. Masing-masing berbeda, tentunya bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah punya komunitas dan tempat khusus untuk menulis. Ini penting. Salah satu fungsi dari komunitas itu adalah menyemangati ketika kita malas ataupun kurang bersemangat di dalam menulis, sehingga ketika kita punya komunitas, maka dari komunitas itulah yang akan memberikan suntikan energi, suntikan semangat untuk bisa kita kembali fokus menulis ataupun fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi target tujuan kita. Kemudian tempat khusus untuk menulis ini pun juga akan sangat berpengaruh.
Apakah kita melakukan proses menulis itu di perpustakaan, kemudian di tempat-tempat yang kita senangi, di rumah setidaknya kita bisa menyediakan satu ruang ataupun dua ruang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing, yang itu memang kita jadikan sebagai tempat khusus bagi kita untuk menulis ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga ini akan sangat mempengaruhi mood ataupun semangat bagi kita untuk menyelesaikan tulisan kita. Perindah ataupun beri ruangan-ruangan kita dengan hal-hal yang menyenangkan, bisa vas bunga ataupun dengan wewangian yang itu bisa memantik semangat ataupun motivasi kita untuk menulis. Kemudian yang berikutnya adalah jika stres ataupun tidak ada ide apa yang akan ditulis, maka berdiskusilah dengan orang lain. Ini bisa dengan teman kita, pembimbing kita, ataupun kita bisa mencari refreshing ketika kita mengalami kepenatan ataupun boring untuk menulis. Ini penting karena refreshing adalah bagian dari upaya kita untuk mengembalikan energi kita untuk bisa refresh dan bisa segar kembali untuk melakukan aktivitas, yakni menulis artikel ilmiah. Yang berikutnya adalah segera submit artikel yang kita tulis ke jurnal tujuan. Ini ketika kita memang sudah menyelesaikan semua bagian dari artikel yang memang harus kita selesaikan. Ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian rumusan masalah, kemudian ada kajian pustaka atau review literatur dan seterusnya, yang pada akhirnya kita mampu menghasilkan tulisan yang memang layak untuk kita publikasikan. Dan jangan lupa ketika kita sudah menyelesaikan aktivitas yang menjadi bagian daripada proses kita menulis berupa artikel jurnal, maka rayakan setiap capaian menulis kita. Ini penting karena ketika kita merayakan capaian dari menulis yang kita lakukan, kita memiliki semangat ataupun memiliki daya yang lebih untuk besok kembali mentargetkan untuk bisa menyelesaikan tulisan-tulisan yang lain yang itu menjadi tujuan dari proses menulis kita. Baik, saya pikir itu pada kesempatan yang singkat kali ini setidaknya ada beberapa hal ataupun beberapa teknik terkait dengan hal yang sifatnya sangat teknis untuk bisa menyelesaikan artikel ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.